Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus bersama dengan KPU Kabupaten Kediri terkait dengan sosialisasi PKPU nomor 5 tahun 2020. Tentunya kami juga masih mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami melalui via WhatsApp untuk mungkin yang ingin memberikan pertanyaan langsung kepada ketiga narasumber yang sudah siap untuk menjawab pertanyaan Anda semuanya. Langsung saja dikirim di via WhatsApp 0852 5889 4779. Mas Nanang, tadi sudah sedikit disampaikan ya terkait dengan surat dari protokol kesehatan begitu. Ya. Bisa dilanjutkan? Ya, jadi KPU RI sangat teliti berkaitan dengan keamanan dan keselamatan penyelenggara maupun pemilih. Jadi prinsip kita itu adalah penyelenggaraan sehat dan selamat. Nah, sehingga mengeluarkan SE 20 tentang aturan bagaimana kegiatan, satu kegiatan di dalam ruangan. Itu ada pembatasan-pembatasan khusus, maksimal separuh jumlah ruangan itu menjadi titik akumulasi. Kemudian jarak 1 meter, memakai APD minimal adalah masker sama hand sanitizer. Tidak boleh bergantian alat tulis. Itu juga menjadi protokol COVID karena alat tulis menjadi salah satu media penularan COVID-19, bisa jadi adalah seperti itu. Kemudian yang kedua, kami ketika ada kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan berkas, kami juga punya protokol standar. Misalkan gini, kalau ada pengumpulan berkas maka harus dikumpulkan dalam map atau dalam wadah yang anti air, sehingga ketika dikumpulkan harus dilakukan desinfektan atau sterilisasi. Berkas itu dipastikan tidak menjadi media penularan COVID-19 dan diutamakan prosesnya penyerahannya nanti itu menggunakan mekanisme daring. Jadi di-scan bentuknya JPG atau PNG atau bentuk yang lain, kemudian dikirim melalui aplikasi IT. Lebih banyak seperti itu, termasuk PPDP ini, jadi persyaratan-persyaratannya itu dilakukan dalam bentuk aplikasi. Jadi difoto atau di-scan, kemudian dikirim kepada PPS, PPS pada PPK, kemudian diserahkan pada KPU. Dengan tidak mengurangi originalitas atas syarat-syarat yang muncul di sana. Yang ketiga, bahwa kami tetap boleh melakukan pertemuan tatap muka langsung, tapi dibatasi. Ada batasan maksimal yang harus kami lakukan. Jadi kalau ada pertemuan tatap muka, batasan antara 30 maksimal 50, tapi kami pakai alat ukur 30 paling aman. Jadi kami akan mengurangi tatap muka, maka kami sosialisasi ke depan akan lebih banyak menggunakan diskusi Zoom. Kemarin sudah kita lakukan ya, Zoom meeting. Kemudian kita akan melakukan webinar. Kami mengundang seluruh masyarakat, nanti seluruh kegiatan sosialisasi KPU yang menggunakan daring, menggunakan IT akan kami free untuk publish. Semua orang boleh bergabung, kebetulan kami punya aplikasi yang bisa memuat 500 orang dalam satu session. Rencana terdekat di hari Jumat, malam Sabtu nanti kita akan berdiskusi dengan OKP dengan tema peran pemuda dalam pemilihan atau pemilihan Bupati Wakil Bupati Kediri 2020. Kita akan melihat apa peran pemuda Kabupaten Kediri dalam mensukseskan pemilihan Bupati ini. Kita akan melibatkan OKP, ada kawan-kawan Ansor, ada pemuda Pancasila, ada alumni beberapa organisasi kemasyarakatan yang akan kita undang sebagai pembicara di luar, selain kami dari internal KPU. Oke, itu melalui daring tadi ya? Melalui daring, dan kami akan publish itu di website kami, di Facebook kami, di IG kami. Oke, ya. Itu selain OKP untuk umum bisa untuk nanti mengikuti? Setelah itu boleh. Nah, nanti itu hanya untuk pemantik diskusinya saja. Pemantik diskusinya itu dari OKP. Pesertanya semua warga masyarakat Kediri boleh bergabung. Akan kita lanjutkan lagi nanti sosialisasi pencalonan. Itu bersama partai politik, kemudian bersama stakeholder yang ada di Kabupaten Kediri. Kami juga akan berencana sosialisasi kepada pecinta budaya. Di Kediri itu ada banyak kelompok-kelompok pecinta budaya, mohon maaf, yang memang nguri-nguri budaya Kediri. Nah, termasuk kawan-kawan yang penghayat kepercayaan. Nah, itu punya kelompok yang akan kita libatkan, dan mungkin nanti kami juga akan melibatkan netizen. Jadi kami akan ada lomba meme pilkada. Jadi silahkan teman-teman pemuda, anak-anak yang kreatif, yang punya kemampuan untuk membuat meme, akan kita buat lomba meme pilkada. Silahkan buat meme yang terbaik dan akan ada hadiahnya. Dan akan diumumkan menjadi salah satu duta duta pemilihan Bupati Kabupaten Kediri. Oke, itu nanti juga kedepannya selanjutnya informasi lanjutannya akan disampaikan di websitenya tadi. Ya, akan dilaksanakan di website, dan kita akan menggunakan kawan-kawan media baik media cetak, tulis maupun online. Oke, baik. Mas Agus dari Komisioner Divisi Hukum ini kedepannya yang sudah direncanakan terkait dengan pendampingan mungkin bisa ditambahkan apa lagi? Baik, saya tambahkan. Memang terkait dengan PKPU 5
merupakan perubahan ketiga dari PKPU 15 tahun 2019. Jadi tahapan kita ya, seiring dengan berjalannya waktu sudah berubah sebanyak 3 kali dari PKPU 15 menjadi PKPU 5 tahun 2020 ini. Nah, tadi sudah saya sebutkan beberapa tahapan yang saat ini tengah berjalan. Setelah ini kita akan ada tahapan yang barangkali beberapa waktu terakhir ini ada beberapa masyarakat Kabupaten Kediri itu yang menanyakan sudah ada berapa calon yang mendaftar ke KPU. Nah, ada hampir masyarakat bertanya tentang sudah berapa calon yang sudah mendaftar ke KPU. Apa ada pertanyaan lain, Bagus? Itu begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang banyak dilontarkan ke kami. Nah, ini perlu diketahui bahwa ada tahapan yang barangkali harus diketahui oleh masyarakat. Bahwa kalau dulu tahapan di awal memang pendaftaran calon, jadi pendaftaran calon bupati dan wakil bupati itu sebelumnya itu tanggal 6 sampai 8 Juni. Jadi sudah lewat. Nah, dengan PKPU 5 yang terbaru ini ada beberapa tahapan pencalonan atau pendaftaran pasangan calon yang diawali dengan pengumuman pendaftaran, yaitu pada tanggal 28 Agustus sampai 3 September. Kemudian yang ini yang banyak dinanti itu kapan sebenarnya daftar. Nah, pendaftaran calon bupati dan wakil bupati itu adalah pada tanggal 4 sampai 6 September. Nah, disitulah kami KPU Kabupaten Kediri menerima pendaftaran dari pasangan calon, dari calon bupati dan wakil bupati. Ya, sementara karena di KPU di Kediri itu sudah tidak ada yang memenuhi syarat untuk masuk ke jalur perseorangan. Nah, untuk pendaftaran kali ini hanya ada satu jalur saja yang tersisa, yaitu dari jalur partai politik. Jadi hanya ada peluang, jadi masyarakat Kabupaten Kediri yang barangkali punya memenuhi kriteria sebagai calon bupati, ya, masih cukup waktu untuk melakukan konsolidasi dengan beberapa partai ya, untuk mendaftarkan dirinya menjadi calon bupati dan wakil bupati. Ini daftarannya pada tanggal 4 sampai 6 September. Kemudian setelah itu 4 sampai 6 itu juga akan dilakukan verifikasi, kemudian dilanjutkan dengan pengumuman dokumentasi. Jadi setelah daftar kan dokumennya itu diumumkan untuk diberi tanggapan masyarakat itu pada 4 sampai tanggal 8 September. Kemudian tanggapan dan masukan masyarakat itu juga sama tanggal 4 sampai 8 September. Kemudian pemeriksaan kesehatan tanggal 4 sampai 11 September. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tanggal 11 sampai 12 September. Kemudian verifikasi syarat calon tanggal 6 sampai 12 September. Kemudian pemberitahuan hasil verifikasi tanggal 13 sampai 14 September. Pengumuman perbaikan syarat calon tanggal 14 sampai 22 September. Penyerahan perbaikan syarat calon 14 sampai 16 September. Kemudian verifikasi perbaikan tanggal 16 sampai 22 September. Dan ini pada tanggal 23 September itu ada tahapan penetapan pasangan calon. Jadi kalau sudah dilakukan mulai dari verifikasi, kemudian ada perbaikan, verifikasi perbaikan, nah kemudian pada tanggal 29 September itu dilakukan penetapan pasangan calon. Nah, pasca itu dilakukan pengundian nomor urut. Nah, nomor urut dan baru pasca itu boleh melakukan kampanye. Kalau yang daftar banyak. Kalau yang isu lagi hot bahwa ada calon tunggal di Kabupaten Kediri, nah itu nanti kita bahas di sesi-sesi yang lebih lanjut. Oke, baik. Ini juga sudah ada pertanyaan, ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Agus ya. Ini mewakili pertanyaan dari Bapak Sugeng di Kepung. Ini pertanyaannya mau tanya untuk pendaftaran calon bupati kapan ya? Tadi sudah dijawab langsung ya. Tanggal 4 sampai 6 September 2020. Untuk penetapannya tadi tanggal 23 September. 23 panjang. September. Setelah tahapannya. Ya, setelah dilakukan verifikasi. Oke, ya. Kalau tadi sudah disinggung sedikit terkait dengan kampanye. Nah, di tengah situasi seperti ini kampanye, nah ini
mau di model seperti apa sih? Apakah daring juga atau mungkin kalau bertatap muka langsung kan tidak mungkin begitu ya? Bagaimana Mengacu ini, Mas? pada regulasi yang terbaru yang ada di KPU ya, bahwa campaign yang melibatkan kegiatan pertemuan langsung tentu dibatasi. Iya. Tapi itu masih hari ini, karena di KPU itu selalu ada update situasi, update aturan dan update tata cara. Bahwa nanti campaign akan lebih banyak digunakan menggunakan media atau digunakan dengan cara pendidikan pemilih. Jadi tidak mengumpulan massa di ruang tertutup, tapi mungkin nanti di ruang yang terbuka. Tentu ada protokol COVID yang harus kita pakai, standar pakai masker, kemudian ini sanitizer, tidak boleh sentuhan. Meskipun nanti kelihatannya kampanye kan tidak akan asik kalau tidak ada joget-joget, tidak akan asik kalau ada kumpul bareng, akan digunakan dengan cara yang berbeda. Bisa jadi joget-joget, bisa jadi itu adalah main bersama, tapi di tempat dan di ruang yang berbeda dengan cara virtual. Nah, nanti itu peran dari KPU sangat vital karena kami berkewajiban untuk memfasilitasi kampanye. Kampanye bagi pasangan calon atau peserta nanti. Apakah nanti kami akan menggunakan beberapa media yang tentunya kami akan selalu berkoordinasi dengan KPU Provinsi maupun KPU RI dengan menggunakan beberapa alternatif yang dipakai. Hari ini sudah ada pencabutan maklumat Kapolri ya tentang larangan berkerumun. Nah, itu bisa jadi nanti ke depan kita semakin akan dilonggarkan, tapi tentunya tetap menggunakan standar, kami akan mengikuti karena kami KPU Kabupaten hanya melaksanakan kebijakan yang diputuskan oleh KPU RI maupun KPU Jawa Timur. Oke, baik. Tentunya ini merupakan hal yang baru pertama dan berbeda dilakukan. Ya betul, begitu, pelantikan kita yang virtual itu Pak, pertama kali dalam sejarah pemilihan. Dan di Kediri menjadi pionir sehingga nanti beberapa kabupaten ikut. Pemilihan virtual dan ketua menjadi artis utama di sana karena beliau yang sebagai penyumpah. Jadi pertama kali ketua KPU menjadi virtual ya Bu Nini Sunarmi ini. Dia menjadi artis tunggal di dalam proses. Tentunya ini Mbak, tentunya semua masih menunggu ya terkait dengan regulasi yang ada. Kita tetap menunggu nanti kebijakannya seperti apa terkait dengan aturan bagaimana berkampanye dalam pandemi seperti ini. Dan juga memang kita diwajibkan untuk selalu berkoordinasi dengan gugus tugas yang ada di Kabupaten Kediri. Oke, tentunya koordinasi dan kerjasama ini tidak boleh lenggang begitu ya untuk mensukseskan pemilu 2020 nanti. Betul. Oke, Termasuk dengan pemirsa, GTV. Kami butuh dengan GTV, jadi kami support teman-teman GTV. Nanti kami berharap bisa membangun kerjasama lebih panjang, bisa membantu kami mensosialisasikan pelaksanaan pemilihan ini dan dengan prinsip bahwa pemilunya sukses, pelaksanaannya berhasil, terpilih pemimpin yang terbaik, selamat penyelenggaranya, selamat pemilihnya dan berhasil apa yang kita cita-citakan bersama. Oke, dengan tagline-nya tadi sehat dan selamat. Sehat dan selamat. Oke, pemirsa, kami akan segera kembali hadir usai jeda pariwara berikut ini.